kita itu belum berkeadilan sosial. Misalnya contoh Jakarta saja itu ada 40% usia 16 sampai 18 tahun itu putus sekolah. Nah, kenapa bisa terjadi? Sederhana cara ngitungnya. Orang yang tidak mampu secara ekonomi, bapak ibunya, pertama dia nggak mungkin bisa les. Kedua, mungkin makan gizinya pun beda. Waktu balita dari lahir pun masalah. Nah, waktu diadu di tes untuk masuk negeri yang sudah kita lebih baik, tidak bayar segala macam, dia kalah bersaing. Nah, dia sekolah kemana? Sekolahlah ke sekolah milik swasta yang juga murah. Nah, begitu milik ke sana, berapa ongkos dia butuh? 600 sampai 800 ribu sebulan. Kalau gaji UMP bapaknya, kalau ibu yang nggak kerja hanya 2,4 juta, kalau 800 ribu, punya 3 anak, dia kan bilang kamu nggak usah sekolah deh, biar adikmu lulus dulu dari SMP cukup gitu loh. Kita kasih ke KJP, kita lengkapin. Kalau di Jakarta Pintar, kita ubah. Kita tahu dia butuh 600 sampai 800 ribu. Jadi gimana? Kalau kita kasih dia 800 ribu, setahun itu 9,6 juta loh. Kalau tadi cash beli motor. Ngapain sekolah punya uang 9,6 juta? Mari kita bikin auto debit. Bayar uang sekolah semua debit. Kita biayain, kami tahun ini keluarkan 3 triliun untuk bantu anak-anak miskin. Tapi auto debit. Ini memang mental, nggak ada hukuman, nggak ada. Makanya kita harus keras. Anda kalau mau dididik keras, kalau nggak mau out situ. Saya bilang kalau mau jadi preman sana. Yang berantem juga sama di DKI. Anda berantem udah keluarin. Saya bilang DKI sekolahnya tidak cukup. Masih banyak anak nggak bisa tes. Kalau kamu mau jadi jagoan jangan sekolah di negeri, swasta aja. Kalau swasta masih berantem ngebully orang, keluar dari DKI. Siapa yang bilang? Saya yang bilang. Kalau mau jadi jagoan latihan tinju aja itu, masih dapat juara, dapat duit loh. Daripada mukulin orang, jangan-jangan pengecut, cuma berani ramai-ramai mukul orang. Diajak duel 1 lawan 1 takut. Nah kita harus keras. Guru yang main kita juga pecatin. Kepala sekolah juga kita pecatin. Udah nggak ada urusan. Harus seperti itu olah untuk pendidikan. Nah kalau kontribusi gimana? Nah bisa macam-macam, Anda bisa punya IT, bisa apa. Banyak sekali orang-orang kita kan sekarang kan bisa e-book, bisa beli. Kalau Anda mau datang kasih kursus les di jalanan, adalah. Itu cuma fun, saya bilang. Itu namanya bantuan sosial. Yang saya minta tuh keadilan sosial. Karena sila kelima kita tuh keadilan sosial, bukan bantuan sosial. Kamu tahu beda bantuan sama keadilan di mana? Kalau tadi kalian datang ke sini, digebukin, dirampok. Itu ketemu kami, kita bantu. Itu bantuan sosial. Gak jadi digebukin. Jadi kalau kita jamin siapapun datang ke kantor ini bisa masuk dengan enak tanpa digebukin, dirampok, itu keadilan sosial. Itu saya bilang keadilan sosial gimana? Ya cari tahu dong siapa anak yang bermasalah. Lebih baik kita luluskan 1-2 orang, kalau punya duit patungan aja kalau gitu kasarnya gitu loh. Kita juga bantu. Kalau bisa kuliah, kenapa nggak patungan kasih anak yang pintar kuliah bisa gitu loh. Oh tapi kan banyak sekali Pak. Ya udah kalau nggak bisa nolong 1 juta 1 aja. Kalau kita nggak bisa lakukan semua, ya harus pilih beberapa. Saya ditanya itu loh prinsip saya. Gimana kamu ngelola kota? Saya tanya soal HAM kota. Saya bilang saya ingin 10 juta orang ini otaknya, perutnya, dompetnya penuh. Lalu bagaimana kalau ada 1.000, 2.000 orang yang mengancam 10 juta orang ini? Saya akan larang. Masih nekat saya bunuh di depan Anda. Saya akan perintah tembak di depan Anda. Melanggar HAM, bagi saya membiarkan 10 juta orang mati lebih melanggar HAM. Daripada membiarkan 2.000 ini seenaknya. Ini prinsip HAM kota saya bilang. Itu kenapa saya masuk ke politik. Baik kalau ditanya kemana, kalau Anda tertarik politik, masuk politik dong kalian. Kenapa? APBD APBN mesti dijaga. Karena di dalamnya lebih baik perampok daripada orang yang kerja beneran. Anda bisa masuk ke dalam, Anda bisa pertahankan atau tidak. Kita bisa 1 miliar kita bantu orang miskin, 2.000 orang, 500.000, habis 1 miliar. Anda bisa bantu berapa banyak. Tapi kalau masuk ke sini kita bisa jamin semua anak. Mungkin nggak Anda jadi pengusaha kasih 3 triliun untuk KJP. Belum lagi kesehatan. Nggak bisa. Itu mengapa jalan hidup saya mau masuk ke dalam karena itu. Ya pertama saya bilang Anda harus bersyukur Anda bisa kuliah di luar negeri. Berarti Anda termasuk lahir dari sekian persen orang yang beruntung di Indonesia. Yang lain nyelesain SMA nya nggak bisa kok. Bagi saya harus sadar Indonesia ini negara hebat. Anda sekolah yang benar dan jangan pernah apatis. Kalau bilang apatis, payahlah pemerintah gini. Lu kalau bilang payah jadi pejabat dong. Itu jangan ngoceh doang. Lu kalau komplain orang payah lu punya pejabat.
Kayak kita nonton main bola kan, lu payah lu main bola gitu. Lu jadi pemain situ gitu loh, nggak usah komentar gitu loh. Bagi saya itu buat mahasiswa gitu. Kalau cuma datang ya boleh lah, datang kumpulin buku, oke lah. Tapi itu bantuan sosial, bukan keadilan sosial. Kalau keadilan sosial itu fight, mesti lawan. Yang korup ya lawan. Harus berani buka yang betul. Kalau nggak berani ya percuma.